Kemudian yang berikutnya ayat 97. Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang telah datang malam hari ketika mereka sedang tidur? 98-nya awa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain? Afa amina ahlul qura ay al-mukadzibah biqarinati siyak ay ya'tiyahum ba'suna ay adzabun syadid bayatan hum naimun ay fi ghaflatihim wa gharratihim wa rahatihim. Apakah penduduk suatu negeri merasa aman? Maksudnya penduduk negeri yang mana? Apakah penduduk negeri merasa aman? Maksudnya negeri yang mana? Maksudnya negeri yang mendustakan. Maksudnya negeri yang mendustakan. Apakah negeri yang mendustakan merasa aman bahwasanya kami Allah akan timpakan kepada mereka adab di malam hari di saat mereka sedang tidur. Tidur itu ungkapan apa? Tidur itu ungkapan rehat. Tidur itu ungkapan nyaman. Orang kalau nggak nyaman itu nggak bisa tidur. Orang nggak nyaman itu nggak bisa tidur. Meskipun duitnya banyak, tapi kondisinya lagi tidak nyaman, sakit ya nggak bisa tidur. Meskipun makanan enak gitu ya, dipijit istri, tapi mikir utang banyak ya nggak nyaman, nggak bisa tidur. Jadi tidur itu ungkapan nyaman. Artinya Allah timpakan kepada mereka azab di saat mereka lagi nyaman, lagi rehat. Apakah merasa aman? Allah bisa datangkan adab kapan saja. Allah bisa datangkan adab kapan saja. Kemudian ayat yang berikutnya tadi 98. Apakah penduduk suatu negeri yang dimaksud negeri yang mendustakan? Apakah penduduk suatu negeri merasa aman ketika kami timpakan kepada mereka adab di waktu duha? Ketika mereka sedang bermain. Waktu duha, di saat mereka sedang bermain, di malam hari, di saat mereka sedang tidur, di waktu duha, di saat mereka sedang bermain, beraktivitas, sibuk dengan kesibukannya, beraktivitas dengan aktivitasnya, bergerak dengan pergerakannya. Ketika itu Allah timpakan azab, enggak ada yang susah bagi Allah. Allah bisa timpakan azab kapan saja. Apa lalu pantas merasa aman? Nah, ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Tapi pertanyaan yang sifatnya pengingkaran. Pertanyaan yang sifatnya pengingkaran maksudnya bagaimana? Ya Allah mengingkari negeri yang seperti itu. Apa pantas merasa aman sehingga terus berbuat kemaksiatan? Padahal Allah kalau menimpakan azab kapan saja, tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Renungan kita bagaimana? Kalau kita bicara, kalau ayat ini bicara satu negeri, sekarang kita larikan kepada perorangan. Ada enggak yang menghalangi Allah ketika kita lagi bermaksiat, kemudian Allah butakan mata kita seketika itu? Ada enggak yang menghalangi Allah ketika kita berbuat maksiat, lalu dijadikan kita lumpuh di tempat itu? Ada enggak bisa menghalangi Allah? Ini ayat berbicara tentang satu negeri. Dan Allah juga sebutkan tentang perorangan. Dalam surat Yasin Allah sebutkan
Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Ini ayat 66. Dan jika kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, sehingga mereka berlomba-lomba mencari jalan. Bagaimana mungkin berlomba-lomba mencari jalan orang enggak melihat kok. Jadi lagi berbuat maksiat, Allah hapus matanya ketika itu. Ini yang kita ingat, yang harus kita hadirkan, khususnya di zaman sekarang ini, yang kemaksiatan gak usah kita datangi, tapi kemaksiatan ada di kamar kita. Melalui sebuah alat yang kita pegang, HP itu, tergantung jari jemari kita. Ketika jari jemari kita dilendotin oleh setan, ingatnya ayat ini. Ingatnya ayat ini. Kalau kami hendaki, maka penglihatan mereka kami hapus. Lalu bagaimana mereka berlomba-lomba mencari jalan, enggak melihat kok. Kemudian ayat 67-nya. Walau nasya'u lamasakhnahum ala makadatihim famastata'u mudhiyan wa la yarji'un. Dan jika kami menghendaki, pastilah kami ubah bentuk mereka di tempat mereka berada, sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi dan juga tidak sanggup kembali. Allah ubah dalam bentuk yang lainnya. Ada yang menghalangi Allah? Siapa yang menghalangi Allah? Nah, jadi tidak saja kita bicara suatu negeri, tapi juga kita merenung kepada diri kita. Oke lah, katakan kita tidak termasuk warga yang secara umum berbuat maksiat seperti itu. Pertanyaannya, maksiat yang secara khusus, yang barangkali tingkatannya kecil, apakah kita bisa berlepas? Memang keimanan itu bertingkat-tingkat. Memang keimanan itu bertingkat-tingkat. Semakin tinggi level keimanan, maka semakin orang bisa merespon. Kalau keimanannya ringkih, orang meresponnya juga ringkih. Yang penting kan gak haram. Yang penting kan gak haram. Jadi yang penting gak haram. Yang penting kan gak haram. Ya itulah level keimanannya masih bagus. Kita katakan ringkih. Tapi yang semakin kuat, bukan mengatakan yang penting kan gak haram, bukan. Memang tidak haram, tapi makruh. Makruh itu sesuatu yang Allah benci. Masa iya sih aku ambil? Memang tidak sampai haram. Nah, ini karena keimanannya tebel. Kok ente makan minum berdiri, gak haram kan? Iya sih gak haram. Ya terus dia makan minum sambil berdiri, memang gak haram kok, makruh. Ya itulah level keimanannya. Jadi sedemikian juga meresponnya. Tapi kalau level keimanannya tinggi, bukan melihat yang penting kan gak haram, ini kan dilarang. Memang tidak sampai pada haram, tapi siapa yang memakruhkan? Allah. Pantas enggak kita melakukan sesuatu yang Allah sendiri nyatakan makruh, artinya sesuatu yang dilarang yang mendekati haram. Nah ini tergantung level keimanan. Sehingga ketika kita membaca ayat ini, meskipun konteksnya adalah suatu negeri, tapi kita larikan kepada diri kita. Kita larikan kepada diri kita. Semakin level tinggi, semakin level keimanan tinggi, maka semakin bisa merespon. Dan inilah ayat Al-Quran Allah turunkan untuk tujuan itu. Biar direnungi, diulang-ulang, direnungi lagi, diulang-ulang, direnungi lagi. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taksha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'. Allah menurunkan sebaik-baiknya kitab, yaitu Al-Quran.
Kitabam mutasyabiha, sebuah kitab yang isinya ayat-ayatnya mirip. Mathaniyah, diulang-ulang. Taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Ayat yang mirip-mirip yang diulang-ulang ini akan menjadikan orang yang hatinya takut kepada Allah gemetar. Kira-kira kita sudah seperti itu apa enggak? Kalau kita baca ayat, ya ini diulang lagi, ya ini diulang lagi, isinya sama diulang-ulang, isinya sama diulang-ulang, mana wawasan baru? Ya berarti belum sampai yang dimaksudkan oleh Allah surat Az-Zumar. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha. Allah turunkan Al-Quran sebaik-baiknya ucapan kitaban mutasyabiha, kitab yang mirip isinya, mathaniyah yang diulang-ulang, tapi taksyairu, bergetar, juludul ladzina yakhshawna rabbahum, kulitnya orang-orang yang hatinya takut kepada Allah. Setelah bergetar ketakutan, tsumma talin, tapi kemudian menjadi tenang. Kenapa menjadi tenang? Karena dia paham dirinya lagi berada di atas pilar khauf. Sekarang saatnya melihat pilar roja, itu yang dimaksud. Maka setelah gemetar, tsumma talinu, kemudian menjadi tenang. Juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah, kulit mereka dan hati mereka dengan mengingat Allah. Kenapa menjadi tenang? Karena ada roja selain ada khauf. Berarti Al-Quran ini agar kita senantiasa dalam kondisi khauf dan roja. Di antara khauf dan roja. Nah, dengan memahami ini kita tidak akan melihat diulang-ulang lagi, tidak akan. Tapi ini diulang, direnungi, ini diulang, direnungi, ini diulang, bercermin, begitu. Itu yang dikehendaki oleh Allah dari ayat-ayatnya yang mirip-mirip dan diulang-ulang. Semoga bermanfaat. Kita bahas 96, 97 dan 98. Semoga kita tidak termasuk orang yang merasa nyaman dengan adab Allah yang bisa datang kapan saja. Kira-kira dari sini harus melahirkan apa? Harus melahirkan segera bertobat, tidak menunda-nunda taubat. Harus segera bertobat, tidak menunda-nunda taubat. Kalau ada berbuat salah kepada orang, segera minta maaf. Kalau ada kezaliman kepada orang lain, segera minta halal. Ini namanya orang yang tidak nyaman dengan adab yang bisa Allah timpakan kapan saja. Di dalam buku Mutiara Fitrah yang sudah kita bacakan, seorang ulama salaf, ulama pendahulu kita, di malam harinya dia tidak bisa tidur, bolak-balik. Kenapa demikian? Karena ini orang tidak nyaman dengan azab yang Allah bisa timpakan kapan saja. Apalagi azabnya berupa neraka terbayang, lebih tidak bisa tidur lagi. Kayaknya kita masih jauh. Seandainya ada yang sudah dekat pada kondisi yang seperti itu, bersyukurlah kepada Allah. Berarti keimanannya semakin tebal. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.